Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala. Biniyati husuli jami'il matalib wal maqasid tashili taysiri jami'il umur. Biniyati su'alil futuh wa su'ali tanwiril qalb tanwiril uqul bifahmi hadal kitab tafsir Jalalain ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ila jami'i ashabihi Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa ila imamina al-Hasan, imamina al-Husain, wa ila jami'i ahli Badar, ahli Uhud, ahli Baqi, ahli Ma'lah, wa ila hadaini al-imam al-Hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal imam al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuti ila Sayyidina Syekh Abil Faidi Syekh Ahmad bin Muhammad Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki jami'a syiakhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syekhul Islam Sultanul Ulama yang mendapatkan gelar Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau berkata di dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif bahwa sebaik-baiknya sifat manusia kadinto adalah al-irfan, ilmu yang mendalam. Dan sebaik-baiknya irfan, ilmunya manusia adalah mengetahui ad-dayan, mengenal Allah yang mengatur syariat di dalam agama Islam. Termasuk ngaji tafsir, kadinto kan mengenal kalam-kalamnya Allah. Untuk mengenal Allah, makrifat kepada Allah, maka harus mengetahui kalam-kalamnya Allah, yakni Al-Quran. Maka beten gula paring hadiah kawan cenengan kitab Syajaratul Ma'arif. Jadi sahabat dana deki tetap ngaji tafsir Jalalain di samping saya biasa kan. Mungkin ditambahi malam. Maka kita memadukan tafsir Jalalain dengan Syajaratul Ma'arif. Syajaratul Ma'arif kadinto keistimewaannya membedah Al-Quran dengan judul per judul. Jadi ayat kadinto dibongkar oleh beliau, dibedah, lalu diberi judul. Diberi judul per judul. Ketika Nabi dikomparasikan, dimuqabalahkan dengan tafsir Jalalain, ajib kan? Misalnya bagaimana kita itu berakhlak dengan sifatnya Allah Al-Quddus, At-Tahalluq bismihi ta'ala Al-Quddus, yakni membersihkan hati dari semua pengaruh-pengaruh hawa nafsu, sehingga abad kan itu mempunyai jiwa dan hati yang bersih,
Tidak ada lagi pengaruh-pengaruh syahwat. Puru dapat ka at-takhalluq bismihi ta'ala al-Quddus. Contoh boleh, berperilaku dengan sifatnya Allah Al-Halim, yang maha penyantun. Berarti kita harus kadento berusaha sabar, mudah memaafkan ketika kita dihina, dicaci, disakiti oleh orang. Puru dapat kamakom at-tahalluq bil halim. Ijazah apa? Hadiah. Masya Allah. Jadi Syajaratul Ma'arif kadin itu penting untuk diketahui, dikaji. Dekik kita komparasikan sekarang tafsir Jalalain. Kadin itu cek mungku mana bicek bondeng mangken mengarah kepada tafsir maudhu'i, tematik. Contoh, doa agar supaya dikaruniai anak soleh. Jika setongan pontut dari tuana ba'dun minal anbiya habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Jika itu setong contoh. Jadi ayat-ayat disesuaikan dengan judul per judul untuk menambah wawasan. Jadi sobat jabak ku dekik ada lemi Al-Quran sama kemanfaatan. Allahumma ftah lana bifutuhil Quran, nawirna binuril Quran. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Wa basyir di dalam Al-Qur'an kadinto ada bisyarah, ada al-indar. Mana bisyarah? Informasi yang berkaitan dengan berita gembira. At-tabsyir, tabal bisyarah. Cuma dalam kebiasaan kita, bisyarah kadin itu apa? Sana kan. Padahal berita gembira kan. Al-indar sapelika, informasi yang berkaitan dengan ancaman, ultimatum. Wabasyir bimakna akhbir, sampaikan berita gembira. Debuna Gusti Allah kah? Gusti Kanjeng Nabi. Siapa yang menerima informasi berita gembira, kepada siapa Rasulullah menyampaikan at-tabsyir, berita gembira? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Siapa alladzina amanu? Siapa alladzina amanu? Ay saddaqu billah. Saddaqu billah, orang-orang yang membenarkan billahi, kepada Allah. Kak dito ngakui sirat taf'il adalah bitasdid. Saddaqu billah. Jadi orang-orang seiman pakon pada pae berita gembira. Pasira orang seiman gak dito orang yang membenarkan Allah. Lah, ini kayak dalam dalam gak di mah
dalam Syajaratul Ma'arif, untuk mencapai derajat at-tasdiq billah, kadin to kudu mulai dari at-tahassub billah, merasa cukup kepada Allah. Bila ampun merasa cukup, dapat ke tingkatan at-ta'azzuz, bangga dengan Allah. Bila ampun dapat ke at-ta'azzuz billah, pun tak butuh gazalena Gusti. Tak butuh. Jadi cuma berdoa Allah tak butuh gazalena. Kan itu kekuatan keyakinan yang dimiliki oleh para nabi, para wali. Terus iman kak dinto bertingkat-tingkat, keyakinan bertingkat-tingkat. Tahu ni gimana depa ka sakonjon obun imannya. Tak usah ka nabi ka Sayyidina Abu Bakar mun depa ka sakonjon obun. Maka orang yang beriman syaratnya harus membenarkan Allah. Narima kol bungkol. Berarti mungkin ibadah saya ngeritik ayat Allah, kita bungkol tasdiknya kepada Allah. Maka kita jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang berpikiran kiri, liberal. Kenapa? Menyelesaikan Al-Quran dengan konteks kekinian. Saya cocok pontut, saya tak cocok tak pontut. Na'udzubillah. Nikah bibit kemunafikan. Makanya dalam tafsir Jalalain, alladzina amanu ay saddaqu billah. Jadi tak gampang iman. Tak cukupkan bibir iman kan. Maka pada hadis wakila maqalah laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnal iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal. Iman itu tidak cukup bitamanni patatingan bangan, wala bitahalli patati hiasan, tak cukup. Iman gak dinto dibuktikan hanya dengan identitas baju, kartu pengenal, tak cukup. Walakinnal iman ma waqara fil qalb, yang menghunjam di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan dengan amal. Syari'i panjenengan laisal imanu bitamanni. Alladzina amanu wa basyir alladzina amanu. Dalam Al-Quran ni kan setiap ada amanu pasti diiringi dengan wa amilus sholihat. Karena apa? Iman saja tidak cukup tanpa bukti konkret, yakni amal soleh. Maka iman dengan amal soleh di dalam Al-Quran selalu nikah kebiasaan Al-Quran. Kau tu tipologi Al-Quran. Kau tu berusaha abad nikah memahami tipologi Al-Quran. Nikah kan ada rahasia nih kan. Wa basyir alladzina amanu wa amilus sholihat. Dan mau beramal siapa alladzina melakukan as-sholihat. Apa sholihat? Minal furud, baik yang fardu, wan nawafil, ataupun yang sunnah-sunnah. Tapi bulan Ramadan cepon ulama tidak ada amal sunnah, semua wajib. Karena amal sunnah bulan Ramadan ya cap wajib, catat wajib, atarawih fardu. Karena walaupun status hukum aslinya tarawih itu sunnah, tapi ya cap wajib oleh kencaran fardu. Apa spesial bulan Ramadan, liajli bulan Ramadan. Jadi panjenengan berusaha merenung, afala yatadabbarunal Quran wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat aibian kepada sesungguhnya sya'an kepada negaraan dengan sesungguhnya sya'an
Aibian dengan sesungguhnya sya'an, lahum ialah bagi mereka alladzina jannatun, adapun beberapa kebun-kebun. Anna lahum jannatun. Janganlah ibadati mubtada muakhar. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum, anna dengan sesungguhnya, lahum ialah tetap onki ni ka jannatin ni ka khobarnya anna ni ka. Beri tante khobar dagar isim anna lahum, ay bi anna lahum, kepada, dengan wa basyir alladzina amanu wa amilus shalihat, kan jaga dito. Tapi Gusti Allah memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah agar supaya disampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman wa amilus shalihat. Esena lah ni gal. Esena berita gembira ni gal. Esena ni gal. Anna lahum jannatin tajri min tahtial anhar. Bahwa orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh, maka baginya jannatin, apa beberapa kebun, hadaika, kebun-kebun, dati asjarin, yang memiliki pepohonan, wa masakin, dan tempat-tempat tinggal yang indah. Manabi nange tempat pariwisata, manabi nange pegunungan, bungalow, cottage, semacam penginapan di bawah bukit. Jadi surga kak dinto iki, taman-taman, kebun-kebun, airnya mengalir, makin nih kak, untuk menciptakan rumah lingkungan yang bernuansa surgawi. Maka ikebai mentamanan, dihijaukan, dijaga kebersihannya. Tajri, yang mengalir minta tia di bawahnya jannat, ay takti asjariha wa kusuriha, di bawah pepohonannya jannat, wa kusuriha, dan istana-istananya jannat. Al-anharu, apa sungai-sungai. Ailmiyahu, artinya air-air yang mengalir. Fiha, pada jannat. Wan nahru, adapun yang disebut an-nahru, huwa iya an-nahru al-maudi', ialah tempat. Alladhi, yang yajri, mengalir, fihi, pada alladhi, al-ma'u, apa air. Li'annal ma'a, karena sesungguhnya air yanharuhu, ialah mengeruk
Ayaghfiruhu mengeruk, wa isnadul jarri ilaihi majazun. Mengeruk apa ma hu kepada maudhi, ayaghfiruhu menggali, ma hu kepada maudhi, wa isnadul jari adapun diisnadkannya lafat al jaryu ilaihi kepada maudhi, majazun ialah majaz. Kullama ruziku, setiap dikaruniai, siapa alladzina amanu minha dari jannat, ay ut'imu diberi makan, siapa alladzina amanu min tilkal jannati dari di sana-sana kebun di sorga, min samaratin nyatanya dari buah-buahan, rizqan karena menjadi pemberian atau karunia Allah. Qalu maka berkata siapa alladzina, hadza adapun ini rizqan, alladzi ialah menyamai rizqan, ay mithlama artinya menyerupai ma rizqan, ruzikna yang diberi siapa kita, dikaruniai siapa kita, alladzina amanu min qablu ay min qabli sebelumnya hadza alladzi fil jannati di surga, litashabuhi thimariha karena menyerupainya beberapa buah-buahannya jannat, biqarinati wa utubihi mutasyabiha, dengan qarinah firman Allah, wa utubihi mutasyabiha, wa utu dan diberi siapa mereka alladzina amanu bihi dengan rizki, aijiu artinya didatangkan siapa mereka alladzina amanu birrizki dengan pemberian, mutasyabihan dengan menyerupai, yusbihu yakni menyerupai, ba'duhu apa sebagiannya rezeki, ba'don kepada sebagian yang lain, launan apanya, launan warnanya, wa yakhtalif tetapi berbeda apa rezeki apanya, tukman rasanya. Jadi maksudnya saya dinto makanan di surga daripada turin, antara turin saya setongga turin saya lain teka bentuk pada resan tak pada. Bada apel le surga kedua pada apel lah kengresan tak pada. Mak bisa itulah perbedaan makanan surga, buah-buahan surga dengan buah-buahan dunia. Tapi jangan kepada makanan di surga dengan makanan di dunia tidak sama. Setiap makanan mempunyai rasa sendiri-sendiri. Setiap minuman mempunyai rasa sendiri-sendiri. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kak Dinto yang berkaitan dengan nikmat makanan. Bagaimana dengan bidadari surga?
Walahum, dan ialah bagi mereka alladzina amanu azwajun, adapun permaisuri minal khuri, nyatanya dari bidadari. Wa ghairiha, dan selainnya khur. Coba tengok nange bebe kat ni. Qauluhu wa ghairiha. Jadi dengan swarga nikah, istri kita itu bidadari. Tapi dalam tafsir Jalalain ada tambahan wa ghairiha. Sera wa ghairiha kan. Wa ghairiha, dan selainnya khur, selainnya bidadari, masih ada. Siapa mereka? Ainisa'ud dunya, wanita dunia. Faqat warada anna nisa'ad dunya yakunna ajmala minal khuril ain. Istri-istri kita yang solihah di dunia, mereka itu lebih cantik dari bidadari. Waqat warada anna kulla rajulin, ini kataku ibu ben nggih, padha nih. Diterangkan di dalam satu riwayat, anna kulla rajulin, setiap orang di surga, yuzawwiju, akan mengawini, bi arba'ati alafi bikrin, 4.000 wa thamaniyati alafi min janda, 4.000 perawan, 8.000 bidadari, 8.000 janda, terus wa mi'atu haura, 100 bidat ajib. Allahumma zawwijna bi khuril ain fil jannah, amin. Kak Dinto, berita gembira bagi kiai, ustad, setakuan. Cak kubater. Laku warga. Setiap orang di surga mempunyai istri 4.000 perawan, 8.000 janda. Pertanyaan loh, masa di surga ada janda? Maksudnya bukan janda, orang setel janda. Kenapa ini? Potongan janda dari segi umur, mungkin ya 34-40 sana kan. Nah bidadarinya 100 ini ajib nih, gak penting nih gak. Makan walahum fiha azwajun minal khuri wa ghai. Jadi ngaji tafsir kan tuh tak usah lanceng. Si penting sakoni tapi edelemi terus direnung. Jadi hebat bahasa Al-Quran. Contoh nikah Bible, walahum fiha azwaj. Kak Dinton pun butuh penjelasan yang panjang. Ben pancen kan perlu ingat, dicatat. Satu wanita dengan wanita yang lain tidak sama rasanya. Pada nawak buan tak sami pun. Dan artinya bidadari yang 100 itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang 4.000 satu dengan lainnya tidak sama. Yang 8.000 satu dengan lainnya tidak sama. Makanya aja tahan nafsunya itunya. Cek sampai
disalurkan kepada yang haram. Perang ini kapiaki swarga, cek kapiaki nang itu. Karena mereka kapiaki nang itunya ada dampak-dampaknya, termasuk berlebihan mengkonsumsi cemu obat, efek sampingnya saya perlu pikir. Tapi tak usah pinga-piaki apa. Mereka kapiaki na ibadah, bening kapiaki nafsu. Nafsu ki cukup ka istri kita, makan cak sampai takut bareng serum haram, rogi. Tak gining borot. Itu nya bentuk. Warga 100, Pak Ibu belum ibu bu, ampun. Pas nikah boleh. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Nikah sifatnya. Sifatnya azwaj mutahharatun, disucikan. Disucikan dari apa? Ay minal haidi, dari haid. Tuti se 100 se Pak Ibu se belum ibu rasa tak haid pun tak. Tak ada haid berngaber. Wa kulli qadharin, dan semua yang menjijikkan. Wa kulli qadharin, dan semua kotoran yang menjijikkan. Ada copan ni rasa ni, tak ada pelo, lok jelok sobung, hawa bau-bau sobung, kencing berak kotoran tidak ada mereka. Masya Allah ini. Wahum, dan adapun mereka alladzina amanu fiha, di dalam jannat, khalidun, ialah langgeng, kekal abadi. Maka kehidupan yang sebenarnya itu adalah di surga, di akhir. Oh, di itunya nih kasih kecil, makan je aja. Ad-dunya darul amal, wal akhirat darul jaza. Dunia kali itu tempat beramal, tempat tabak bercocok tanam, namen nih kak, namen itunya nih kak, metekkan nih ya akhir. Khaliduna ay makithun. Khalidun langgeng kekal abadi, makithuna bertempat tinggal abadan dengan selama-lamanya. La yafnuna, tidak rusak-rusak. Maksudnya tak aba-oba. Tuan apakun sekitar ala umri Sayyidina Musa 35 tahun. La yafnun, tidak rusak-rusak. Wala yakhrujun, tak keluar dari swarga. Allah. Ikadin toh makna firman Allah bahwa innamal hayatud dunya laibun walahun, permainan itu, tipuan. Wala taghurrannakum billahil ghurur, banyak menipu. Maka cek mudah tertipu. Karena kenikmatan dunia sesaat berbeda dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Ya Allah. Pon titik manggen. Panjenengan beli boleh ke ayat yang sebelumnya. Surah Al-Baqarah dibuka dengan sifat-sifatnya orang mukmin. Mari menjelaskan sifatnya orang mukmin, jelasaki sifatnya orang kafir. Mari sifat orang kafir, sifatnya orang munafik. Terakhir, pakon pada Pak ben Gusti Allah ka Gusti Kanjeng Nabi. Saya rasa pakon pada Pak berita gembira. Alladzina amanu wa amilus solihat. Apa informasi yang harus disampaikan kepada alladzina amanu wa amilus solihat? Ternyata nikmat janji Allah di surga. Ampun titik makan.
Artinya hidup itu adalah pilihan. Di dalam adik-adik itu ada 3 kelompok manusia menurut awal surah Al-Baqarah. Yang pertama, alladzina amanu. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin ini kan alladzina amanu. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus ini kan kelompok pertama, Allahumma ja'alna minhum. Kelompok kedua, alladzina kafaru. Kelompok ketiga, innal munafikin, orang-orang munafik. Jadi abad ini kan tergantung mau menempatkan diri di mana dan mau memposisikan diri di mana. Kalau kita ingin berita gembira, seperti lahum fiha azwajun mutahharah, maka kau tati alladzina amanu wa amilus sholihat. Maka kesempatan kita di bulan suci Ramadan untuk membuktikan keimanan kita, amal soleh kita. Nah, nikah. Ampun titik manggen. Berbeda topik ampun, berganti topik nih. Wa nuzila. Wa nuzila dan diturunkan. Raddan maf'ul li ajli, maf'ul li ajli, raddan bitasdidid dal, maf'ul li ajli. Wa nuzila dan diturunkan, raddan karena untuk menolak atau membantah liqaulil Yahudi kepada ucapannya orang-orang Yahudi. Lama daraba, pada saat menjadikan Allahu siapa Allah al-mathala kepada contoh perumpamaan bidzubabi dengan lalat, bidzubabi dengan lalat, fi qaulihi di dalam firman-Nya Allah, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an. Firman Allah di dalam surah Funtan Bani fi qauli wa yaslubhumudz Bani. Saya ulang gabut nih, kakak mathalilang gabut nih. Wa iyaslubhumudz dzubab. Surah Al-Hajj ayat 73. Coba ngecek nenge cetakan nanone. Ngolati nenge cetakan Dar Ihya At-Turas. Nikah rekan nih, 710. Coba kacian nih. Oh iki, coba nyak lu ngalah hasil saya, tinggal wantaan apa? Nah, ini kabar nih kak, kabar ayat surat 22 ayat 73. Surah Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 73.
Wal Ankabut, dan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut, fi qawlihi kamathalil ankabut. Jadi saya dito ayat yang akan kita kaji nanti Kak Dito diturunkan oleh Allah untuk membantah statementnya orang-orang Yahudi yang mengkritik Allah, karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang lalat dan ankabut, laba-laba. Ini kan dikritik, untuk apa Allah kok menurunkan? Maksudnya cering debuna Gusti Allah ada bahas lala bareng laba-laba sana. Ada apa sana? Ucapan mereka itu dibantah oleh Allah. Nikah. Ma aradallahu bi dzikri hadhil asya al khashisah. Madza ma arada, ma apakah, ma adapun apakah, arada ialah menghendaki Allah, siapa Allah, bidzikri adil asya, dengan menyebutkan ini sesuatu al khosisati yang remeh. Ketika Allah berbicara tentang dzubab, lalat, dan ankabut, maka untuk membantah ucapannya orang-orang Yahudi yang menganggap remeh lalat dengan ankabut, maka diturunkan ayat innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Tadi to sekoca asbabun nuzul. Tapi Al-Quran kadinto ini mengajak kita berpikir, menggunakan nalar, renungan. Mangkan dimin beda ulama salaf, kadinto mun asolat cuma maca sayat, tak terus lagi ayat lain. Mun maca Quran cuma maca sayat, mun tak gele ngamal lagi kesen tak terus lagi. Sebagian dari ulama salaf sampai sakak dinto. Tapi sebelum kita memasuki ayat, abad nikah kau tuh oning ka tertib rentetannya turunnya ayat. Orang Yahudi cek munggua kan biasa boneng Yahudi ngeritik Allah karena bangsa yang paling banyak bertanya nih kan Yahudi cek lah. Tapi abad nikah tak oning ka tata krama, tak oning ka cangkola, sampai Gusti Allah panglo. Ya apa palona Gusti Allah ajelasaki lala cek lala le, ajelasaki ankabut itu apa? Maka turunlah ayat kak dito. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, dalam tanda kutip, ialah tidak malu Allah, ayyadriba, kepada ayyaj'ala, menjadikan Allah, mathalan, kepada perumpamaan,
maf'ul awal. Adapun masalan kak dinto kedudukannya maf'ul awal. Ma nakiratun mausufatun bima ba'daha. Ma yang mana-mana sesuatu, nakiratun mausufatun bima ba'daha, maf'ulun tsanin, maka dinto menjadi maf'ul tsani. Ayya mathalin, ayya mathalin. Lah nikah korang nih kak. Kak dinto ai mungkin tim cek nengay kanto. Banyak korang nggak nikah. Mungkin tim nikah kau tu ngesnete nggak teliti. Angkuan korang din kita nih kata orang. Cetakan anu nikah korang. Korang ayuna. Maf'ulun tsanin ayya mathalin. Nah, ini gak berkorang. Mau nih baca tak santak ki, tak temu korang anak. Kita nih ya benih hataman, ada lemih. Ayya mathalin. Artinya yang mana-mana perumpamaan. Karena ada ayu au zaidatun atau maka dinto bisa berkedudukan sebagai zaidatun li ta'kidil khissah, untuk menguatkan remehnya mathal perumpamaan. Fama adapun maka adapun ma lafat ma ba'da dan setelahnya ma al maf'ul tsani ialah menjadi maf'ul tsani. Rupanya ma ba'udatan. Rupanya ma ba'udatan kepada nyamuk. Ba'udatan gak dinto mufradul ba'ud. Mufradnya kalimat al-ba'ud. Wahuwa adapun al-ba'ud sigharu al-bakki, ialah kecilnya kutu. Lah ni kak saya anutan gula muskil ni kak. Umum baut kak dinto ni kak coba niku. Terjemah ni kak. Quran terjemah Departemen Agama. Ba'udois yang artinya apa nih kantor. Adapun orang-orang maka mereka yakin bahwa apakah maksud Allah menjadikan ini toh dan ba'udatan. Sesungguhnya sekian tapi ba'udatan di dalam terjemah Al-Quran terbitan Menteri Agama nikah yang nyamuk. Nyamuk. Coba ikut digital. Yang digital
ada nyamuk rata-rata yang teh nyamuk. Tapi tafsir Jalalain sebut lagi ba'udotan kak dinto mufrodnya kalimat al-ba'ud. Wahuwa adapun al-ba'ud sigharul baki. Baki kak dinto kutu. Lah masa cocok masa? Nah, lagi. Punten. Nikah ba'udhah nyamuk kembali zakat dinta. Maka tulis al-bakku. Nah ni kah al-bakku ni cimek. Tak ada yang pas jauh kan. Ini kan ni kah kutu ni kah. Oh ni kah ibaba ni kah. Ibaba tafsir Sawi qauluhu wa huwa sigharul bakki yutraku al-bakku ala namus wa ala al-ahmar al-muntin ar-raiha. Ingkimun muntin ar-raiha anu lah napa kutu sebauna beceng bernan mira ingki koto. Artinya ba'udho gak dinto bisa yarte nyamuk bisa yarte kutu. Ni kai babani yutlaku al-bakku ala namus wa ala al-ahmar al-muntin. Ala al-ahmal al-muntin ar-ra'yah gulai ngak ki peduk kamaratun gula ni banyak kelutan. Buru benak anak. Kadang-kadang mau lempuh pas petes was. Bau nak cekak kaya nah. Kan iki kan. Jenengan kajet buat kamar. Mungkin tak ada keletam lagi. Tapi sekelas Departemen Agama maknanya nyamuk. Tapi tafsir Sawi, tafsir Jalalain lebih dekat al-aqrab ila keleta. Ini kan paham aja. Ampun. Fama fauqaha ay akbar minha, atau yang lebih kecil, lebih besar dari ba'udah, ay la yatruku, artinya tidak akan meninggalkan siapa Allah bayanahu kepada menjelaskan, bayanahu kepada menjelaskan al-masal, masal. Lima, ini kah? Lima karena, ini kah alasannya? Lima karena masal fihi ialah tetap di dalam minal hikami, nyatanya dari beberapa hikmah, jamu hikmatin. Tapi tekani ni Allah tetap tidak akan meninggalkan, akan menjelaskan. Apa? Karena di dalam nyamuk atau tinggi itu ada hikmah. Mangkan panjenengan olati nengehe. Kita googling keajaiban nyamuk. Nyamuk ternyata memiliki 100 mata. Nyamuk memiliki 100. Tapi dari segi mata abek kalah kah? Karena kita manusia hanya punya mata 2 lah. Nyamuk 100. Nyamuk tadi itu mempunyai 48 gigi di mulutnya. Padahal kecil, cobalah. Dan nyamuk tadi itu mempunyai 3 jantung, abek setong.
Tapi abah ni kakak kalah kak. Nah, abah ni kakak renggi kalah mbak. Ki ata cuman renggi mata kita, abah ni kedua. Ngapa sih bede budi kula pun tak bisa ngabes. Mangkan cek kamu sorengi nih kak. Manusia ni kan menang kamu sorengi kan apa de baygon. Coba tak ada baygon. Ngalbengalan 1 lawan 1. Kenangan si peteng tore. Engke mau ni kenangan si terai kepak. Coba kenangan si peteng. Abah tak nangane ke nyamuk melihat kepada kita karena nyamuk mempunyai 100 mata, kita 2 mata. Oh, tadi dari kak dinto abah ni kayak Allah, kau besar Gusti Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir pangeran. Nikah miliki 100 mata. Al-Quran dan sains jelaskan keajaiban nyamuk. Ternyata setelah ada ilmu pengetahuan, buruh orang gak dinto berpaling kepada Al-Quran. Oh iya ya, ternyata di dalam Al-Quran ternyata maka di dalam ceramahnya Al-Mukarram Kiai Haji Said Agil Sirat di acara Nuzulul Quran di Sukorejo, beliau menganjurkan agar supaya kita para santri berusaha memahami Al-Quran dengan rasio. Tak usah nyabenyak maca putan sakoni, tetapi dipahami, masuk kate nambahi keimanan. Mangkan Caipon Kiai Said Agil ini, dulu di Mesir itu ada seorang ulama namanya Kak Dinto Syekh Muhammad Kutub. Syekh Muhammad Kutub Kak Dinto dari Mesir terbang ke Perancis. Caipon Kiai Said Agil. Di atas pesawat Syekh Muhammad Kutub Kak Dinto berceramah, berdakwah. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahasa Arab juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Anehnya orang Prancis nih kak, suami istri nih kak, oning kak di bahasa Arab sebeni Al-Quran, kak di Al-Quran. Pas atanya, wahai Syekh, tadi ketika anda berdakwah, berorasi, berceramah dengan bahasa Arab, itu kok ada bahasa Arab yang tidak sama penggalannya, ibaratnya tidak sama dengan yang anda sampaikan secara keseluruhan. Itu bahasa Arab apa lah? Ini kau orang Perancis tahu nih ayat Al-Quran, tetapi zauk perasaannya bisa membedakan kak lima bahasa Arab yang Al-Quran gak dimana pas jelas sakit langsung masuk Islam. Ini gak boleh sih. Saya pada pakai saya takil boleh nih ya. Beda nih kak itu. Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kak dinto masuk Islam mah. Orang yang paling becik ke Sayyidina ke Rasulullah 2 orang. Padahal gojo pada pendekar. Amr bin Hisham dengan Umar bin Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam, pacoja Islam dengan salah satu dari 2 Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Yang dipilih oleh Allah Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar kadang ngibu pedang. Tanya Ki, kemana kamu bawa pedang? Saya mau membunuh Muhammad. Muhammad harus mati di tangan saya. Rengo-rengo, apa kamu mau membunuh Muhammad?
Wong adik perempuan kamu yang namanya Fatimah sudah iman ikut Muhammad. Akhirnya burung si mati na Rasulullah. Paleman adek-dek combokan alik biniin si anyama Fatimah. Betul kak disa Fatimah kak ini tepan mau surat Thaha. Apa yang kamu pegang? Saya ingin membacanya. Tidak, kamu najis. Kalau kamu mau baca ini, masuk Islam dulu, baca syahadat, mandi besar, baru baca. Akhirnya pokol Fatimah. Burung si laki pokol. Pas akhirnya Sayyidina Umar kak dinto mudut lembaran yang ada surat Thaha. Baca. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Begitu baca surat Thaha langsung ada dalluni ala Muhammadin li uslim. Bawa aku ke Muhammad. Sekarang juga aku mau masuk Islam. Dori beci au bersimpati setelah membaca ayat Al-Quran surat Thaha. Ketika dinto ini kenapa tak usahnya banyak si penting dia lebih sausa pancenengan resapi. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang iman, siapa alladzina faya'lamuna, maka akan mengetahui siapa alladzina annahu kepada sesungguhnya ayil mathala perumpamaan, al-haqqu ialah kebenaran, al-thabitu yang tetap, al-waqi yang menempati, mauqi'ahu pada tempatnya al-haq, min rabbihim dari Tuhannya alladzina amanu. Wa ammal ladzina kafaru, jadi orang-orang seiman menyikapi firman-firman Allah, ya'lamuna annahul haqqu min, meyakini bahwa ayat Al-Quran kadinto semuanya dari Allah. Mantep abang nih. Annahu asabit nih kan mantep, bungkol, benar-benar datangnya dari Allah, min rabbi. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur, siapa alladzina, fayaquluna, maka akan berkata siapa alladzina kafaru, madza aradallahu bihada mathala, madza kepada sesuatu apakah, madza kepada sesuatu apakah, arada menghendaki Allahu siapa Allah, bihada kepada ini masal perumpamaan. Apanya masalan perumpamaannya? Tamyisun, menjadi tamyiz. Ai bihadal masal. Wa ma adapun lafaz ma istifhamu ingkarin, ialah istifham ingkari, pertanyaan karena faidah mengingkari. Jadi istifham ingkari kak dinto, pertanyaan karena tujuan mengingkari. Madza aradallahu bihada mathala, apa yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah dengan membuat perumpamaan semacam ini. Jadi mereka kak dinto artinya mengingkari, tak percaya aja. Sudahlah, jangan buat perumpamaan yang kayak gini, yang tak masuk akal. Padahal akal laban saya tak ada pak, benih tak masuk akal laban saya tak ada pak. Karena ketika itu belum ada teleskop, belum ada alat-alat canggih yang mampu melihat berapa giginya, berapa matanya nyamuk. Sani kala puru ibak tampon pada teleskop, alat canggih baru membenarkan Al-Quran. Mubtadaun, dan juga menjadi mubtada
Wa dzadapun lafat dza bimakna alladzi bisilatihi khabaru, ialah menjadi khabarnya mubtada. Ayya faidatin fihi qala ta'ala fi jawabihim. Ayya faidatin fihi, artinya faidah apakah? Fihi, yang ialah ada di dalam masal. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, fi jawabihim, di dalam menjawab statementnya mereka, alladzina kafaru, yudillu, akan menyesatkan siapa Allah, bihi ay bihadal mathal, kathiron, kepada orang banyak, anil haqqi, menyesatkan dari perkara yang hak, likufrihim, karena kufurnya alladzina kafaru, bihi, kepada mathal. Wa yahdi, dan akan memberi petunjuk siapa Allah, bihi, dengan mathal, kathiron, kepada orang banyak, minal mu'minin, litasdikihim, karena membenarkannya mukminin, bihi, kepada mathal. Ki contohnya orang Perancis kela hidayat toron langsung, termasuk Sayyidina Umar, si asala boci apale tuti simpati karena Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Jadi Allah akan menguji dengan masal kali itu, akan menguji bodoh si atam sesat kasasar, bodoh si akan berkuat iman. Maka abah ni perlu nyuun kecerdasan kepada Allah, cerdas memahami kandungan dan rahasia ayat-ayat Al-Quran. Berarti antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, Kak Dinto, saling membutuhkan. Contoh, kita mungkin ngaji tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain menafsirkan ba'udoh, nyamuk. Atau dalam bahasa tafsir Sawi, ba'udoh Kak Dinto bukan nyamuk, tetapi lebih mengarah ke tinggi. Tinggi, yakni apa? Keletak. Karena abah Kak Dinto tak oning ilmu biologi untuk memahami apa mukjizat yang diciptakan Allah pada seekor, keajaiban apa yang Allah ciptakan pada seekor nyamuk, maka Kak Dinto abah perlu mempelajari ilmu biologi. Jadi antara satu ilmu kepada ilmu yang lain Kak Dinto saling membutuhkan. Maka sebenarnya tidak ada dikotomis ya bondeng market. Tidak ada dikotomis, perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sama-sama ilmu Allah, dan keduanya itu harus sama-sama kita pelajari semampu kita. Maka disinilah dunia pesantren seperti misalnya Sukorejo, Nurul Jadid, Genggong, mendirikan universitas, membuka fakultas kedokteran. Nika mungkin kalau buka fakultas biologi, fakultas fisika, fakultas BMKG, karena memang ilmu Kak Dinto sama-sama ilmu Allah yang harus kita ketahui semampu kita. Berarti tak remare odi kanggo ilmu. Ternyata kalau Al-Quran itu diparalelkan, dihubungkan dengan sains, maka akan melahirkan suatu pemahaman yang menakjubkan. Jadi benih perak ngaji nahu soropa malolo. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah. Wa ma, dan tidak akan,
wa mayudhillu dan tidak akan menyesatkan siapa Allah bihi dengan mathal bihi dengan bihadal mathal ya tas kelak kadisa illal fasikina kecuali kepada orang-orang yang fasik. Siapa al-fasikin? Al-kharijina orang-orang yang keluar an taatihi dari jalur ketaatan kepada Allah. Tafsir Sawi halaman 40 buka. Qauluhu illal fasikin ya tas. Yutlaku lafdu al fasikin ala man fa'alal kabair fi ba'dil ahyan. Biasanya kalimat al fasikin kadito digunakan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Tetapi yang dimaksud dalam ayat kadinto bukan fasikin yang melakukan dosa besar, tetapi lebih mengarah kepada orang-orang kafir. Yang kuduna, yang merusak siapa? Alladzina al-fasikin ni kala illal fasikin alladzina yang kuduna yang merusak siapa? Fasikin ahdallah kepada perjanjiannya Allah. Ay ma ahadahu ilaihim, artinya ma janji ahada yang menjanjikan siapa Allah kepada ilaihim kepada mereka alladzina al-fasikin fil kutubi di dalam beberapa kitab suci minal imani nyatanya dari iman bi Muhammadin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di mitsaqihi setelah kokohnya ahdun ay tauqidihi artinya setelah kokohnya ahdun alaihim atas mereka alladzina wa yaqta'una dan memutuskan alladzina maka pada perkara amaro yang telah memerintahkan Allahu siapa Allah bihi kepada ayu sholat kepada harus disambung apa minal imani nyatanya dari iman bin nabi kepada baginda nabi warrahim dan menyambung sanak famili wa ghairi dzalik dan selainnya iman bin nabi warrahim wa an adapun lafat an badalun ialah menjadi badal min dhamiri bihi dari dhamirnya lafat bihi wa yufsiduna dan berbuat kerusakan mereka fil ardi di dalam bumi bil ma'asi membuat kerusakan dengan apa? Bil ma'asi dengan berbuat wa ta'wiki dan menghalang-halangi anil iman dari iman kepada Allah. Jadi dalam bahasa Al-Quran berbuat kerusakan ifsad kak dinto Nabi bahasa orang makin diartikan berbuat anarkis. Berbuat anarkis tidak mesti merusak jalan, merusak bangunan. Berbuat maksiat, zina, minuman kak dinto ampun masuk kategori anarkis dalam konteks Al-Quran. Langalangi orang seiman ifsad kan ni kan ulaika mereka al-mausufuna bima dzukir hum ialah mereka al khosiruna ialah orang-orang yang akan mengalami kerugian lima sirim karena tempat kembalinya mereka alladzina ilan nari kepada neraka naudzubillah al muabbadati yang dilanggengkan alaihim atas mereka kaifa maka hal bagaimana takfuruna mengkufuri engkau ya ahla Makkah billahi kepada Allah wa kuntum aikot kuntum hal sungguh ada kalian amwatan ialah orang-orang yang mati nutfan
Nutofan kok, nutfan. Nutofan. 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 Jamaknya nutfah. Waqad kuntum, halai sungguh ada kamu sekalian, amwatan ialah orang-orang yang mati, yakni nutofan, berbentuk beberapa sperma, fil aslabi di dalam tulang sulbi. Jadi apa enggak ben Gusti Allah? Ini kak lagi-lagi nih kak biologi nih kak. Kamu itu kok bisa-bisanya kufur kepada Allah? Wong kamu itu dulu mati. Yakni yang dimaksud mati beni mate-mate. Mayit kan bisa beni artena. Kamu itu dulu udah ada. Kamu dulu itu berbentuk nutfah, berbentuk sperma di dalam tulang sulbi. Fa'ahyakum, maka lalu menghidupkan siapa Allah kum kepada kamu sekalian, fil arhami di dalam beberapa rahim, fil arhami di dalam beberapa rahim, wad dunya dan di dalam kehidupan dunia, binafkhir ruhi dengan meniupkan roh, fikum pada kamu sekalian, wal istifham adapun pertanyaan di sini, kaifa takfuruna billahi kuntum wa kuntum amwatan, enggak bisa lit ta'ajjub, mempunyai faedah lit ta'ajjub. Tapi pertanyaan di dalam Al-Qur'an ini macam-macam. Beda pertanyaan secek lakar tak ngerti, beda pertanyaan secek lakar istifham ingka, beda selit ta'ajjub. Ni kakak ngabek pun oleh ilmu dari Al-Quran. Pertanyaannya pada keng fungsinya, faedahnya yang tidak sama. Lit ta'ajjub ialah untuk faedah lit ta'ajjub min kufrihim, dari kufurnya mereka ahlu Makkah, ma'akiyamil burhan, bersama tegaknya hujah nyata, aulit taubih, atau untuk menelanjangi kebodohan mereka, meleh-melehaki, abak cuba ki, suara kelu, maksud tak agak dintok, menelanjangi kebodohan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum, mari paudi thumma yumitukum, kemudian membuat mati Allahkum kepada kamu sekalian, ai inda intihai ajalikum, setelah berakhirnya ajal kamu sekalian, beberapa ajal atau umur kamu sekalian. Thumma yuhyikum, kemudian menghidupkan Allah, bil ba'thi ai minal kubru, ai bil ba'thi dengan hari kebangkitan, ai minal qub. Thumma ilaihi, kemudian ilaihi kepada Allah, turja'una dikembalikan kamu sekalian, ay turadduna dikembalikan ba'dal ba'thi, fayujazikum, maka lalu kemudian membalas Allah kum kepada kamu sekalian, bi'amalikum, sesuai dengan amal-amal perbuatan kamu sekalian. Sudah saya tak paham. Masuk saja ini. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman Allah, dalilan hale untuk menjadi indikasi, alal ba'thi, atas benarnya al ba'th, hari kebangkitan, ay minal qabri, alal ba'thi ay minal qabri, kebangkitan dari kubur, alal ba'thi ay minal qabri, sangat itu. Wa qala dalilan alal ba'thi, lamma, pada saat angkaru mengingkari mereka ahlu Makkah,
hu kepada ba'ats, hu kepada ba'ats. Tapi mereka tak percaya ke hari kebangkitan. Lamma angkaru ahlu Makkah hu kepada al-ba'ats. Huwa alladhi kuleng Syekhuna Syekh Abdul Qayyum andi kanca orang Jawa Barat, alim, ahli tafsir, ahli nama, ahli balagha, ahli mantiq. Putrana nih kan ibrinya mah huwa alladhi. Ternyata muncul dari kadito. Akhirnya Kiai kadito tanya ke Kiai Abdul Qayyum, Kiai, anak saya ini diberi nama Huladi, baik apa tidak? Oh iya, baik. Cuma nanti kalau punya anak lagi, saya pesan. Apa Kiai? Beri nama anak yang kedua itu Huwa Humahum. Huwallazi adapun dia Allah, alladzi ia ladzat, khalaqo yang menciptakan siapa alladzi, lakum kepada kamu sekalian, lakum untuk kamu sekalian kok, lakum untuk kamu sekalian, ini kamafullah. Menciptakan ma kepada ma perkara fil ardi yang ada di atas bumi, ail ardoh artinya bumi, wa mafia dan isinya, jami'an hale keseluruhan, litantafi'u untuk mengambil manfaat kamu sekalian bihi dengan ma fil ard, wa ta'tabiru dan untuk mengambil ibarat atau pelajaran. Ini kak panjenengan nengak ibekto idul kurban. Ya apa itu orang Islam kok menyembelih sapi, menyembelih kambing, kok tidak punya rasa welas kasihan, kok kambing dibunuh, sapi dibunuh lah. Tak ngaji tafsir Jalalain nih kak. Memang kambing, ayam, sapi itu diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Ini kan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a litantafi'u, untuk mengambil manfaat. Akhirnya makin dengan adanya Toyota, dengan adanya mau produk pabrik mobil, ini abang ini kan di mobil untuk dimanfaatkan. Kebayang kisah sepeda, masya Allah satu jenis. Termasuk huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a litantafi'u bihi wa ta'tabiru, dan untuk mengambil pelajaran. Thumma stawa lalu kemudian menghendaki siapa Allah ba'da khalqil ardi, setelah penciptaan bumi, ay qasoda artinya istawa, qasoda menghendaki. Thumma istawa ay qasoda ila samai kepada langit, fasawahunna maka lalu menyempurnakan siapa Allah hunna kepada penciptaan sama. Ad-dhamir adapun dhamir, yarji'u ialah kembali apa dhamir, ila samai kepada langit. Li'anna karena sesungguhnya sama fi maknal jam'i ialah dalam makom
Fi makna jam'i ialah di dalam status makna jamak. Al-ailati yang jadi ilaihi kepada sama. Ilaihi kepada makna jam'i. Ay sayyaraha Allah, menjadikan Allah kepada sama, kama fi ayatin ukhra faqadahunna, maka lalu menghukumi siapa Allah hunna kepada sama, sab'a samawatin, kepada menjadi 7 petala langit. Wa huwa adapun Allah bikulli syai'in kepada setiap sesuatu, alimun ialah maha mengetahui, mujmalan secara keseluruhan, secara mujmal, wa mufassalan dan terperinci. Afala ta'tabiruna, maka mengapa tidak mengambil ibarat atau pelajaran kamu sekalian, annal qadira, kepada sesungguhnya Allah yang maha mampu, ala hulki dzalik, atas menciptakan itu dzalik al-ardu was samawat, ibtidaan dari permulaan, wa huwa adapun dzalik a'dhamu ialah lebih agung, minkum dari kamu sekalian. Dzalik ini kan apa? Bumi dan langit itu lebih besar dari kamu. Wong Allah mampu akabai langit bumi, asa akabai tak mampu. Annal qadiru ala hulki dzalika ibtidaan ini kan dari tidak adal. Wa huwa adapun dzalik a'dhamu minkum, qadirun ialah maha mampu ala i'adadikum, mengembalikan kamu. Jadi orang-orang kufar Mekah ini ingkar kah hari kebangkitan, masa orang lama mati bisa mau boleh. Nah, maka untuk meyakinkan, Allah mengajak kita berfikir, membuka cakrawala berfikir kita. Wadhkur ya Muhammad wallahu a'lam. Semoga manfaatah. Allahumma aftah lana bi futuhil Quran, nawirna bi nuril Quran, Allahumma rzuqna fahmal Quran, Allahumma rzuqna fahmal Quran, Allahumma rzuqna al-amal bima fi al-Quran. Al-Fatihah.